Ini dia untuk shock breakernya yang sebelah kiri sudah terlepas. Kamu masukkan dulu ringnya ini, ingat ya, yang ada bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini admin akan coba berbagi cara melepas shock breaker yang ada pada NMAX Neo S, khususnya untuk shock breaker yang ada di bagian belakang ya. Sepasang shock breaker ini, nah ini dia shock breakernya. Mungkin beberapa dari kamu ada yang ingin mengganti ke shock breaker yang baru, atau mungkin mau dimodif, atau mungkin mau diperbaiki. Ya ini dia cara untuk ngebukanya. Nah NMAX Neo S kan punya ini nih, sepasang shock breaker kanan dan kiri. Sebenarnya kalau mau dibuka sekaligus keduanya itu boleh-boleh saja, cuman nanti harus diganjal di bagian tengah sini. Kalau admin pribadi biasanya kalau misalkan mau ganti shock breaker, contohnya di Jupiter Z1, itu admin nggak buka semuanya ya, tapi admin buka satu persatu. Tujuannya supaya nggak diganjel bagian situ, karena kalau admin pribadi merepotkan harus diganjel-ganjal. Tapi ya buat kamu yang mau lepas keduanya langsung, siapkan kayu ganjalan di sana. Nah di sini nih kayu ganjalan, taruh di sini supaya nanti bagian atas dari NMAX ini itu enggak jatuh ke bawah, jatuh ke sini. Karena admin biasanya hanya melepas satu persatu. Jadi misalkan sudah satu dilepas, kemudian diganti dengan yang baru, kemudian baru ganti yang sana, lepas satu, baru diganti yang baru, seperti itu. Jadi admin nggak membutuhkan tatakan atau penahan kayu di sini. Nah untuk melepas ini sendiri sebenarnya mudah ya. Yang perlu kamu siapkan adalah tentunya kunci. Tapi sebelum itu kamu harus tahu dulu di mana posisi bautnya. Baut untuk shock breaker NMAX itu ada di bawah sini satu. Ini baut 12, ukuran 12. Dan satunya lagi di atas sana, kelihatan nggak? Nah itu dia bautnya, ada di balik ini. Nah itu dia ya bautnya. Untuk baut yang atas itu ukurannya 14. Sama halnya untuk shock breaker yang sebelah kanan, dia juga sama di sini baut 12. Dan satunya lagi ada di dalam sini itu baut 14. Nah itu dia bautnya, kelihatan jelas ya kalau sebelah kanan. Berhubung baut untuk shock sebelah kiri itu ada di bawah sini dan ini ada tepat di bawah filter CVT, maka admin sarankan kamu gunakan kunci T ya. Walaupun sebenarnya juga bisa menggunakan kunci 12 biasa seperti ini, kunci 12 seperti ini, tapi karena dia bisa dijangkau dari arah depan si baut, jadi gunakan aja kunci T untuk lebih mudahnya. Ini dia prakteknya kalau kamu gunakan kunci 12 biasa, gunakan yang ring ya, yang bulat seperti ini. Ini dia. Nah, seperti ini. Mudah kan? Tapi kalau gunakan kunci T yang ini tadi, bisa langsung dari sini. Nah dari bawah sini kita ngambil. Nah lebih enak kan kalau seperti ini, tinggal buka aja berlawanan jarum jam. Nah dia langsung kebuka, tinggal tarik aja bautnya, sudah lepas. Dan untuk bagian atas ini tinggal kamu gunakan kunci 14 seperti ini. Admin gunakan kunci 14 yang biasa, ambil yang ring ya, jangan yang pas di bawah ini tapi yang ring supaya bautnya nggak selek. Kamu arahkan ke baut tadi yang sudah admin tunjukkan. Nah kalau sudah nyangkut seperti ini, nah sudah nyangkut seperti ini, tinggal kamu putar saja. Putarnya itu ke arah dalam ya, atau searah jarum jam. Nah karena ini kelihatannya cuma sedikit, jadi admin coba naikkan. Nah ini ya, admin coba dorong searah jarum jam. Kalau dilihat dari kita agak keras memang. Kalau misalkan agak sulit, coba kamu bantu dengan ini kunci T supaya ngebuka baut dari shock ini mudah ya. Karena kita akan putar searah jarum jam ke dalam seperti ini. Ini posisinya keras banget aslinya, tapi admin sempat tadi nyoba menggunakan kunci T, itu jauh lebih mudah daripada menekannya seperti ini, atau maksudnya itu menekannya seperti ini nih. Keras banget, apalagi tempatnya itu sempit, langsung kena dengan spakbor. Ya kita usahakan untuk nggak ngebongkar apapun ya, kecuali shock, karena ngebongkar spakbor atau mungkin bodi atas ini merepotkan. Jadi gunakan saja bantuan kunci T seperti ini. Kita posisikan seperti ini. Nah seperti ini. Jadi
lumayan memperpanjang dari si kunci 14-nya. Tinggal kamu gunakan dua tangan. Nah, dia akan kebuka dengan mudah. Tinggal posisikan aja. Tinggal buka pelan-pelan. Kalau misalkan sudah kebuka sedikit aja dari kerasnya itu sebenarnya mudah ya. Nah, kebuka kan, mudah, dengan mudah kebuka. Kalau sudah longgar ya tinggal dibuka biasa aja. Hanya perlu untuk di awal-awal saja. Nah, ini kan mudah nih, sudah kebuka. Nah, tinggal menggunakan jari aja untuk melepasnya. Langsung kamu coba lepaskan. Sembari juga ditarik. Nah, ya, dia lepas ya langsung shocknya. Nah, ini dia lepas. Dan jangan lupa untuk ringnya diambil, jangan sampai lupa. Ini dia kondisi dari NMAX Neo S setelah shock breaker sebelah kirinya dilepas. Lihat, nggak ada lagi shock breakernya. Ini dia untuk shock breakernya yang sebelah kiri sudah terlepas. Ini murnya itu yang atas baut 14 dan ini ring 14. Dan ini untuk baut bawah, baut 12 tadi, jangan sampai hilang ya. Nah, untuk pemasangannya kita pasang kembali. Kamu taruh dulu ring ini, ring 14 ini yang atas ini ke baut sini. Nah, baut yang ini kamu masukkan dulu. Ringnya ini ingat ya, yang ada bekas luka lingkarannya ini menghadap ke dia. Nah, seperti ini. Lihat, seperti itu ya. Pasang dulu dan tarik bautnya ini keluar, benar-benar tarik keluar supaya nanti murnya itu bisa kepasang. Jadi kalau misalkan bautnya ini masih ke dalam seperti ini, nah itu kamu tarik dulu keluar sampai habis. Sudah? Nah, pasang terlebih dahulu baut shock breaker yang atas. Yang bawah ini biarkan dulu ya, biarkan dulu. Jadi pasang dulu baut yang atas seperti ini. Masukkan lubangnya ini ke dalam baut tadi. Sayangnya admin nggak bisa tunjukin ya karena admin sendirian dan juga tripodnya mentok cuma sampai situ aja paling bawah. Nah, setelah terpasang seperti ini, lihat bautnya muncul ya. Ini tinggal digeser dikit lagi aja. Kamu tambahkan lagi ringnya itu, ring yang lain. Ingat yang bagian luka ini menghadap ke shock breakernya. Saya ingat nih susah banget untuk memvideokannya di posisi ini. Jadi kamu pasang ring ke dalam bautnya itu, lalu kamu masukkan murnya ke sana. Dan kunci seperti biasa menggunakan kunci 14. Nah, posisi terpasangnya lagi seperti ini. Lihat ya, itu sudah ada murnya, sudah di situ, ada ringnya, jangan lupa. Yang luka menghadap ke shock breaker. Kalau sudah terpasang ring beserta murnya tadi ke baut, sudah terpasang rapi, silakan kamu kencangkan kembali menggunakan kunci ring 14. Putar berlawanan jarum jam ya. Nah, untuk mengkencangkannya kembali gunakan kunci T10 lagi, atau bebas sih mau T8, T10, intinya bisa masuk lah kunci pasnya itu ke dalam lubang kunci T ini. Kita tarik berlawanan jarum jam. Untuk bagian bawah sini ya kamu pasang kembali lagi aja baut ini. Kamu pasang dari sebelah kiri. Nah, kamu masukkan seperti ini. Atau enggak? Nah, itu dia bautnya. Sudah masuk. Tinggal putar dan kencangkan. Dan ya sudah terpasang kuat. Nah, untuk shock breaker yang sebelah kanan ini kamu berhadapan dengan ini nih. Knalpot di sebelah kanan ini. Ini sebenarnya kalau kita lihat secara langsung bisa dibuka menggunakan kunci 12 biasa ya, yang ring. Cuman kalau kamu buka itu akan mentok di knalpot ini yang ujung-ujungnya bautnya nggak bisa ditarik. Ya, shock breakernya nggak lepas. Jadi mau nggak mau kita itu harus ngebuka dulu ini baut si knalpot, penyangga knalpot 1, 2, dan 3 supaya nanti knalpotnya itu bisa diatur untuk entah itu dinaikin atau diturunin sedikit supaya baut tadi bisa dilepas. Untuk melepas baut ini sendiri, baut knalpotnya menggunakan kunci ring 14 ya, kunci ring 14. Atau mau lebih mudah
bisa gunakan kunci T14. Nah, tinggal dipasang aja seperti ini jauh lebih mudah ya ngebukanya. Tinggal pilih, tinggal dibuka. Berlawanan jarum jam. Nah, kalau misalkan keras dibukanya, bisa kamu gunakan bantuan dari kunci, entah itu kunci 10, kunci 12 seperti ini untuk bisa lebih mudah. Jadi kalau lebih panjang, nah dia mudah kebukanya. Lakukan hal yang sama pada dua baut bawahnya. Ya, kalau sudah kendor ya tinggal buka seperti biasa. Ya, kita coba buka dulu baut 12 ini. Gunakan bantuan kunci T untuk memperpanjang dari kunci yang biasa ini supaya lebih mudah dibuka. Tekannya itu ke bawah ya, berlawanan jarum jam. Nah, mudah kebukanya. Tinggal buka seperti biasa. Kalau sudah kendur seperti ini bautnya, tinggal lepas menggunakan jari saja, menggunakan tangan mudah. Nah, dia kepentok seperti ini ya. Nah, untuk melepas baut yang kepentok ini, baut kepentok ini, itu kamu tarik sedikit aja pelan-pelan knalpot ini keluar ke arah kita, sambil kamu tarik bautnya ini. Nah, pelan-pelan aja. Yang penting kita bisa ngambil bautnya ini, nggak kepentok. Nah, ini kan kita tarik sedikit sampai lepas bautnya. Nah, lepas kan bautnya. Jadi dia tuh masalahnya ada di knalpot ini yang kepentok dengan baut ini ketika dilepas. Untuk bagian atas ini sama saja sebenarnya dengan shock breaker sebelah kiri tadi. Tinggal kamu buka menggunakan kunci 14. Murnya itu ada di bagian dalam sini. Tinggal kamu buka dengan bantuan kunci T. Bukanya berlawanan jarum jam ya, ke arah atas. Kalau misalkan sudah kendur bautnya, tinggal kamu lepas aja menggunakan tangan. Nah, ini dia murnya. Kemudian ada ring, ambil ringnya. Ini dia ringnya. Kemudian tinggal kamu lepas aja shock breakernya. Ini tarik dulu yang bawah sini. Nah, bisa lepas ya shock breakernya. Jadi seperti inilah tampilan dari NMAX Neo S ketika shock breaker sebelah kiri, ketika shock breaker sebelah kanan dilepas. Jadi mirip ini ya, mirip motor-motor generik yang shock breakernya cuma ada di sebelah kiri. Di CVT, di NMAX kira-kira seperti ini ya kalau dibikin shocknya cuma satu. Dan ini admin sengaja tambahkan baut lagi ya. Ketika sudah dilepas tadi, untuk narik baut yang di bawah, ini admin langsung pasang lagi supaya ini si knalpot ini ada penahannya, karena admin khawatir aja ketekan waktu ngelepasin baut dia patah. Jadi admin pasang sementara seperti ini untuk baut dari knalpotnya, hanya sebagai penahan. Dan kalau sudah terlepas seperti ini sebelah kanan, silakan kamu mau ganti atau modif atau mungkin diperbaiki. Dan langsung kita pasang lagi untuk shock breakernya. Cara pemasangannya tentu sama saja dengan cara pelepasannya tadi. Ya, dan shock breakernya sudah terpasang kembali. Jadi ya memang untuk shock breaker, baik itu pelepasan dan pemasangan ulang ini harus diperhatikan dengan kanan yang kiri ya. Di kanan itu ada knalpot yang menghadang baut, sedangkan yang di kiri ini ada CVT, ada filter, dan ini bisa kamu buka dengan baut. Dan ini bisa kamu buka dengan kunci T maupun kunci ring biasa. Ingat yang bawah ukuran 12, yang atas ukuran 14. Yang tricky itu adalah melepas yang atas ya, karena kalau yang di bawah ini mudah. Karena yang di atas itu kebentur dengan ini, body ini, belum lagi dengan spakbor ini. Karena tujuan kita tadi ngebuka shock breaker dan memasangnya kembali tanpa harus ngebongkar body ini, maka memang untuk pemasangan di atas ini agak tricky. Jadi pelan-pelan aja, sabar-sabar. Terutama untuk bautnya itu kalau kita masukin shock breaker, dianya itu ikut ke dalam juga, ke pinggir, ke sebelah dalam sini. Jadi caranya supaya bautnya itu tetap di posisinya pada saat memasukkan shock breaker ini ke lubang bautnya itu digoyang-goyangin. Kayak digoyang-goyangin supaya bautnya itu tetap di posisinya. Ya, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.